sangat buruk sekali, sangat buruk sekali. Nah, mengapa? Kalau saya pelajari, karena kita juga berkali sudah pernah studi banding, artinya ke Bali gitu ya. Kenapa di sana potensi pariwisata sangat hidup? Karena mereka sudah sadar penuh dengan yang begitu tadi. Ya, sehingga orang jadi nyaman ke situ. Datang orang nggak ketipu gitu. Terutama itu juga salah satu faktor, kadang-kadang orang malas datang karena pelayanan kurang baik. Kemudian sering orang misalnya ya tertipu tadi gitu, ya, punya kesan yang nggak baik sama kita. Jadi makanya kita perlu artinya itu standarisasi dan berulang. Mungkin ada juga yang dikontrol, ada yang mengingatkan gitu ya, ada yang mengingatkan yang bagi yang pedagang-pedagang di situ ya memang harus harga itu harus ada standar. Jadi kalaupun kita mencari keuntungan untuk itu wajar ya, itu tadi dengan perhitungan tadi, bahan mentahnya berapa, biaya upahnya berapa, jadilah dia nanti harga jual ya, seperti itu harus ada. Jadi kemanapun mereka itu pergi, mereka jalan sekitar daerah wisata itu, mereka merasakan memang zaman, memang benar-benar kita orang yang jujur gitu ya. Jadi mungkin itu dulu ya Pak Indra ya yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga saja nanti kita bisa sharing tanya jawab lah ya. Kami insya Allah siap lah untuk memberikan menjawab pertanyaan Bapak Ibu kira-kira bagaimana. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Erna, Ibu Ermina ini memang kebetulan juga ada BIPA Pak. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Beliau sudah pernah ke Polandia, ke negara yang mungkin kita susah mau datang, Timur Leste, sudah pernah, Thailand, kemudian sudah 2 kali juga sebagai utusan Indonesia ke Kanada. Nah, jadi memang pengalaman beliau secara internasional sudah ke berbagai negara lah. Nah, tadi menyambung daripada cerita Bu Ermina masalah posting. Nah, kebetulan saya ini Pak SD SMP di Tebing Pak, SD SMP di Tebing. Saya punya teman di Tebing yang bandel Pak, bandel sekolah itu pokoknya kalau nggak kena pukul guru sehari rasanya dia gatal badannya mungkin Pak. Tapi kemudian dia pindah ke Bali, buka usaha wisata di Bali dan dia sukses besar. Salah satu yang unik yang saya dapatkan ilmu dari dia Pak, bahwa wisatawan asing ini bisa dicas lebih besar, jauh lebih besar daripada orang kita Pak. Makanya dari awal tadi karena saya berikan gambaran apa, kita kan mendapatkan tambahan ekonomi. Kita ngambil itu langsung aja yang besar, yaitu dari wisatawan asing. Jadi ada kegiatan wisata air Pak, yang snorkeling bawah air itu kalau orang kita Pak 200.000 Pak biayanya. Kalau orang Jepang Pak, atau wisatawan dari Cina dicas 900.000 dan itu berbondong-bondong juga. Makan juga sama. Makan kalau kita ikan kerapu, ikan apa, kalau di restoran itu 125.000, kalau mereka dicas satu porsinya 500.000 dan berbondong-bondong juga. Sudah kurang lebih dia hampir 20 tahun di Bali. Dia kuliah di mana-mana drop out Pak, nggak pernah sukses. Tapi di sana dia mulai dari jadi guide, dari guide kemudian buka restoran, kemudian akhirnya dia kembali lagi jadi guide, buka travel sendiri. Sekarang sukses besar. Nah itu tadi dia sampaikan, kita mainnya wisatawan asing. Karena apa? Mereka tadi bersedia bayar jauh lebih mahal. Mereka bayar segitu, bagi kita dengan wisatawan lokal itu kurang lebih 5 kali lipat lebih besar. Nah makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita ini kan pendekatannya pasti yang pertama adalah gimana sih supaya ada tambahan pendapatan secara ekonomi. Kan itu yang paling penting Pak. Ya walaupun bukan satu-satunya. Nah jadi caranya gimana? Ya itu tadi, kita langsung ambil pangsa yang besar. Kenapa saya tawarkan tadi asing? Ya karena memang Danau Toba menembaknya wisatawan asing Pak. Kalau wisatawan lokal nggak usah lagi dibilang nih Pak, udah Sabtu Minggu juga udah rame Danau Toba kan, nggak usah kita cerita lagi. Kita cerita yang asing. Yang asing ini yang punya uang, datangnya nggak rame, satu bus Bu, 25-30 orang Bu, mungkin sebanyak ruangan itulah. Berapa payah sih Pak kalau ngadini orang cuma satu ruangan itu, tapi Bapak langsung dapat tadi 140.000 kali 30, 3.600.000. Nggak ngapa-ngapain, suruh nganggur di sawah aja, silakan Bu, ini bibitnya. Ya please madam, ya kita kasih bibitnya, ya nanam. Nggak kuat dia cuma tanam 5, ya sudah, casnya tetap $10, mana kita mau tahu itu. 140.000. Itu baru dari nanam sawah Pak, belum lagi yang lain-lain. Nah jadi itulah makanya dari tadi saya sampaikan dalam kesempatan ini saya pingin ya
Saya juga nggak bisa buat apa-apa, saya hanya bisa sharing kepada Bapak Ibu. Cuman kebetulan memang saya udah mengadakan kegiatan ini di beberapa desa sebelumnya. Saya punya 2 desa wisata binaan, Pak. Satu di Tanah Karo, di kaki Gunung Sinabung. Mereka bingung pertama, Pak, bisa dijadikan apa Pak desa ini untuk wisata. Sesudah saya kasih pencerahan, saya kasihkan penggambaran dan sebagainya, sekarang mereka baru. Dan sayangnya kena COVID. Kalau sebelum kena COVID, mereka udah mulai kedatangan turis. Yang sebelumnya orang kampung situ pun balik ke kampungnya malas. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dekat Sinabung nggak ada yang menarik. Tapi itu tadi bukan karena saya hebat, maksud saya nggak. Saya cuma hanya mencoba mengajak melihat dari sisi lain. Desa kalian ini sebetulnya punya potensi ini loh gitu. Satu di sana, satu lagi yang sekarang sedang saya bina juga Pak di Langkat Pak, Desa Selayang Baru. Itu juga desanya sama seperti Bapak ini, nggak ngerti mana Pak, nggak bisa berpotensi wisata. Bapak punya apa? Punya ini punya. Ini kita lihat. Ini kalau saya buatkan kayak gini Pak, kalau dibuat kayak gini, oh iya ya Pak, kenapa kok nggak pernah terpikir ya Pak selama ini? Barangnya ada setiap hari di depan kita kelihatan gitu loh Pak. Cuman karena kita melihatnya dengan kacamata yang biasa aja Bu, kita melihatnya kacamata biasa, ya udah gini-gini aja gitu. Tapi begitu ada orang lain, orang luar yang mungkin punya sedikit, ya bilanglah saya punya sedikit pengetahuan lebih gitu kan, saya sharing kepada teman-teman, saya bilang, oh iya ya Pak, kenapa nggak dari kemarin ya Pak kami mikir seperti itu kan? Udah sekarang coba buat, itulah sekarang sedang saya bina lagi, ada 2 desa itu. Ya jadi saya berharap dan mudah-mudahan desa Penggalangan ini dengan kedatangan kami tadi di sini bisalah untuk mencoba mulai berpikir apa sih yang kira-kira bisa kita jual dari desa ini untuk wisatawan. Kalau masalah menyingkatkan wisatawan, Bapak Ibu nggak usah takut, nanti bisa minta tolong ke saya, nanti saya kontakkan dengan orang di Medan yang bertanggung jawab untuk membawa wisatawan ke Prapat. Kita bisa singgahkan di sini dengan catatan di sini nawari apa. Dan saya nggak bisa bilang singgah ya ke Penggalangan, nawari apa Bang katanya Penggalangan. Nggak tahu juga Bang ya, masih ya coba singgah aja. Nggak bisa gitu Bu. Harus jelas, oh nanti Bang wisatawan apa nanti akan kita ajak ke sini Bang, kegiatannya ini. Akan ke sini kegiatannya ini. Nanti akan ada souvenir kerajinan ini bisa beli, ada makanan khas ini nanti bisa beli. Kurang lebih Bang berapa lama Bang estimasi di sana? Itu ditanya nanti Bu. Berapa lama wisatawan nanti akan estimasi di sana? Dia semakin lama menghabiskan waktu semakin senang Bang. Karena berarti wisatawan tadi akan spending money, akan mengeluarkan uang gitu kan Bu. Kita kurang lebih kami minta waktu 3 jam lah Bang. Kalau nyampe jam 9 sampai jam 12 makan siang untuk mereka di sini itu pasti udah full waktunya Bang. Nggak ada lagi uang kosong atau sip. Kita singgahkan. Ya, nah kemudian nanti kalau Bapak Ibu bilang nanti Pak orang itu singgahkan kan mereka pasti apanya? Ya kalau nanti memang ada ininya mereka ada belajar di sini, biasanya memang bagi guide itu memang ada berapa persen yang kita berikan dari keuntungan kita ya, jangan bukan artinya merugikan kita. Kalau belanja, kalau tak belanja ya tidak pula. Ya, guide itu memang dapat dapat itu. Misalnya toko itu akan memberikan. Kalau kita belanja di toko itu, kita guide dapat. Misalnya Ibu jual keripik 10.000, untung dari keripik 10.000 tadi 2.000. Kasih 500 perak per bungkus sama guide-nya, 1.500 sama Bapak, kan wajar kan Pak gitu. Jangan pula bagi 2 sama dia, orang Bapak yang capek kok bagi 2 sama kan. Atau kalau usah 500 misalnya 200 perak per bungkus itu jadi belanja 10 bungkus ya dapat 2.000, itulah cerita-cerita kasarnya gitu. Gitu. Jadi nggak usah takut.